wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Cindy Arandasari, NPM 2011070113, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam kelas C, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dosen pengampu Indah Agung Supriyapti, MPD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai filsafat pendidikan Islam, yaitu satu, filsafat pendidikan Islam menurut saya merupakan suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filsuf muslim, sebagai sumber sekundernya. Pendidikan Islam berperan dalam memberikan alternatif pemecahan berbagai masalah problema yang dihadapi oleh pendidikan Islam dan memberikan pengarahan terhadap perkembangan pendidikan Islam itu sendiri. Dengan demikian, peranan filsafat pendidikan Islam menuju kedua arah, yaitu ke arah pengembangan konsep-konsep filosofis dari pendidikan Islam yang secara otomatis akan menghasilkan teori-teori baru dalam ilmu pendidikan Islam, dan yang kedua ke arah perbaikan dan pembaruan praktek dan pelaksanaan pendidikan Islam. Terus ada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, dan metode dan lingkungannya. Terus ruang lingkup kajian filsafat pendidikan Islam bertumpu pada pendidikan Islam itu sendiri, baik menyangkut rumusan ataupun konsep dasar pelaksanaan maupun rumusan pemikiran antisipatif mengatasi problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Pola dan sistem berpikir filosofis demikian dilaksanakan dalam bidang-bidang seperti sosiologi, ontologi, filosofis of myth, dan epistemologi secara mikro maupun umum, khusus, dan aksiologi. Terus yang kedua ada hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan adalah filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikan potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 8, Al-Baqarah ayat 164, dan Al-Hasyr. Terus ada kurikulum pendidikan Islam, yaitu adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengembangan yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Tujuan kurikulum pendidikan Islam yaitu kurikulum pembelajaran pendidikan agama Islam dari tahun 1994 sampai 2013 menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal, dan berakhlak mulia. Adapun komponen-komponennya yaitu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan meliputi tujuan akhir, tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan sementara. Di dalam kurikulum berbasis kompetensi KBK, seorang pendidik harus pula dapat merumuskan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu kompetensi lulusan, kompetensi lintas, kurikulum, kompetensi mata pembelajaran, kompetensi dasar. Setiap ujian tersebut minimal ada 3 domain, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Dalam pendidikan Islam, dominan aktif lebih utama dari yang lain. Terus isi kurikulum, yang kedua tuh ada isi kurikulum. Isi kurikulum pendidikan agama Islam itu berupa materi pembelajaran yang diprogram oleh mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Materi tersebut disusun ke dalam silabus dan dalam mengaplikasikannya dicantumkan pula dalam suatu pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Terus yang ketiga ada media, sarana dan prasarana media sebagai sarana perantara dalam pembelajaran untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Media tersebut berupa benda ataupun lain-lain dan bukan benda non material. Terus yang keempat itu ada strategi menunjukkan pada pendekatan dan metode serta teknik mengajar yang digunakan dalam strategi, termasuk juga komponen penunjang lainnya seperti sistem administrasi, pelayanan BK, remedial, pengayangan, dan sebagainya. Terus yang kelima itu ada proses pembelajaran. Komponen ini sangat penting sebab diharapkan melalui proses pembelajaran akan terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu ada proses pembelajaran dituntut sarana pembelajaran yang kondusif sehingga menunjukkan dan mendorong kreativitas peserta didik. Terus yang keenam tuh ada evaluasi. Dengan evaluasi penilaian dapat diketahui secara mencapai tujuan dan untuk mengetahui cara pencapaian tujuan yang telah disusun dari awal. Terus tuh ada yang kedua itu ada kurikulum yaitu kurikulum tingkat KTSP atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan KTSP mengacu pada pendidikan nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL.
Terus yang ketiga, menurut Mursya, adapun tujuan diterapkannya KTSP antara lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Adapun komponen-komponennya satu, visi dan misi satuan pendidikan. Terus yang kedua tuh ada tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga ada menyusun kalender pendidikan. Yang keempat ada struktur muatan KTSP. Struktur muatan KTSP itu mencakup mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Ada yang kelima itu ada silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi komponen. Terus itu yang keenam itu ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut juga dengan RPP. Terus yang ketiga itu ada kurikulum 2013 atau disebut dengan K13, adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum KTSP atau 2006 tadi, atau yang sering disebut dengan KTSP. Adapun tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradab di dunia. Terus adapun komponen-komponen kurikulum 2013 atau disebut dengan K13 ada 5 komponen utama, yaitu satu, tujuan, yang kedua itu materi pembelajarannya, yang ketiga itu strategi pembelajarannya, terus yang keempat itu ada organisasi kurikulumnya, terus yang kelima itu evaluasi atau akhir dari penilaiannya. Nah, dari kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.